Kita akan lihat layout manager yang lebih mudah dan lebih advance ya. Jadi kalau kita tadi menggunakan border layout dan flow layout, kita harus menghitung. Jadi menghitung kira-kira komponen kita ada di mana, ukurannya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk bikin form ya. Jadi biasanya kalau kita bikin aplikasi ini seperti ini nih ya. Ini dia awalnya menggunakan border layout dulu nih. Kalau kita lihat ya. Ini kan dia pasti di atas, ini di kiri dan di kiri, kemudian di bawah ada gitu ya. Dia pakai border layout dulu, tapi begitu nanti sudah masuk ke dalam sini, nih misalnya seperti ini ya. Ini kan pakai layout juga ya, tuh. Tapi ini kan komponennya tidak cuma 5 ya kan? Kalau border layout kan cuma 5 kan? 4 sisi plus tengah gitu kan. Nah, kalau udah form seperti ini dia tidak agak susah kalau kita cuma mengandalkan border layout dengan flow layout. Jadi perlu layout manager yang lebih canggih gitu ya. Sebetulnya di Java itu ada yang canggih. Jadi zaman dulu belum ada NetBeans, kita dulu pakainya namanya grid back layout. Ada yang namanya grid back layout. Ini grid back layout. Cuman ini pusing lah ya. Harus dihitung berapa pixel relatif terhadap ini berapa gitu. Tapi dia paling fleksibel. Kemudian ada lagi orang bikin yang namanya form layout. Nah, kalau ini juga ngitung nih. Ini form layout. Ini ngitung juga ya. Masih ada gunanya nggak ini? Masih ada. Kalau kita mau bikin dynamic form. Tahu nggak dynamic form? Form yang jumlah komponennya itu baru bisa ditentukan pada waktu aplikasi dijalankan. Kalau sekarang kan kita misalnya tadi bikin ini ya. Ini kalau kita bikin dialog open project ini, waktu kita coding udah ketahuan belum? Ada apa aja di sini? Udah ya? Kan pasti ada foldernya milih. Setelah dipilih folder, nanti kan muncul isinya, ya kan? Kemudian bisa up, bisa masuk ke home, bisa bikin folder baru. Kemudian, nah jadi semua komponen ini kita bisa tentukan waktu coding, ya. Nah, tapi nanti kalau kita mau bikin aplikasi yang bisa di-customize sama usernya, misalnya user mau nambahin field sendiri terserah bebas boleh. Berarti kan kita tidak tahu nih, waktu aplikasinya jalan ada field apa aja. Bisa aja si usernya menambahkan 3 field, berarti kan harus nambah 3. Dia nambahin text area, berarti kan harus ada text area kan. Nah, jadi tidak bisa kita tentukan pada waktu coding. Nah, nanti kita perlu bikin menggunakan ini form layout gitu ya. Nah, form layout ini kita hitung nih ya. Kita hitung kemudian nanti ditambahin seperti coding gitu ya. Kita bisa looping ke database, ngambil fieldnya apa aja, baru kita tambahkan ke formnya secara dynamic ya. Oke, tapi itu nanti kita nggak bahas dulu ya. Kita bahas yang static dulu nih. Yang static kita langsung desain pada waktu coding ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan, saya agak lupa namanya apa ya. NetBeans layout, nama ininya apa ya? Oke, kita bilang aja NetBeans layout lah ya. New Java class. Nah, kita cancel. Pakai bawaan dia aja ya. New JFrame form. Nah, ini. Halo NetBeans layout. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Sudah ada ininya, sudah ada GUI manajernya ya. Tapi jangan lupa prinsip-prinsipnya tetap sama. Contoh, misalnya di sini saya bikin
Yang simple aja dulu deh. Nah, ini apa? Misalnya nama, ya. Kita bikin form pendaftaran aja dulu, ya. Kemudian text field. Oke. Kemudian email gitu ya. Nah, ini nggak lurus ya. Kalau diperhatikan ini nggak lurus. Jadi kita bisa klik kanan, align, left to column, ya. Nah, oke. Kemudian kita tambahin lagi. Oh, ini kurang bawah nih. Nah, gini ya. Kemudian alamat ya, contohnya alamat. Alamat pakainya kan ini ya, text area, mana dia? Nah, kan gini ya. Kemudian kita kasih tombol. Simpan. Batal. Reset. Nah, ini biasanya kalau kita bikin tombol yang fungsinya sama tapi tulisannya beda, kan ini kurang bagus ya. Kalau dia ukurannya beda-beda. Jadi di sini kita samain nih. Kita klik tiga-tiganya, kemudian same size, width-nya sama. Ya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting tadi apa? Kalau kita mengatur layout itu, yang penting adalah bagaimana si komponen ini dia akan berkelakuan atau behaviornya seperti apa kalau dia di resize atau ditampilkan dalam berbagai ukuran. Jadi harus selalu kita tes. Ya. Kalau di resize gimana? Bagus nggak kalau begini? Nggak bagus ya. Harusnya bagaimana? Yang mana yang fleksibel? Oke. Kalau dilebarin, yang mana yang harus makin lebar mengikuti lebar dari formnya? Ini? 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 Ya, oke. Jadi berarti ini harus dilebarin, ya. Kemudian di sini kita set dia, klik kanan, auto resize. Nah, ini udah otomatis nih. Jadi kalau horizontal, dia harus ikut menjadi lebar, kan gitu ya. Oke. Coba kita tes. Udah benar nggak? Nah, sekarang yang masih salah yang mana? Ini ya. Oke. Kita lebarin juga. Nah, ini. Sekarang udah benar. Tapi ini masih belum ya. Nah, berarti harus disesuaikan. Nah, biar rapi, ini kita naikin ya. Coba tes lagi. Nah, ini kan agak lebih rapi ya. Karena dia cuma sedikit ya tampilannya sedikit aja gitu kan. Nggak usah panjang-panjang ke bawah. Nah, tapi ini masih salah nih. Ya, masa begini? Ya. Oke, jadi gimana caranya? Ini kita kelompokkan menjadi satu nih ke bawah. Atau kita coba anchor-nya ke bottom. Coba benar nggak anchor? Coba. Nah, benar ya. Tombolnya udah benar. Yang masih salah yang ini ya. Oke. Klik kanan, auto resize, vertical juga ya.
Nah, berarti di sini kalau kita lihat dia horizontal juga, vertikal juga. Oke, coba dites. Nah, benar ya? Berarti kalau dia di maximize, nih kita maximize, nah, kan gini ya, bagus ya. Udah bener nggak ini? Udah ya, bener ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau layout itu yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana dia perilakunya kalau di resize. Jadi, habis desain, jangan selesai. Di preview dulu, dites. Nih, kalau begini gimana, begini gimana. Kemudian kalau di maximize gimana, gitu kan. Masih bagus nggak dia? Jangan cuma satu kali view aja. Nah, ini NetBeans layout. Lebih gampang ya. Gampang karena dia tinggal drag and drop, ada previewnya bisa dilihat. Kalau tadi kan dia harus dijalankan dulu kan. Nah, jangan lupa kita coba jalanin. Di luar NetBeans jalaninnya, bisa jalan nggak dia? Nah, keluarnya gini nih aslinya kalau dijalanin. Ada yang kurang? Apa? Title-nya nggak ada ya. Terus posisinya ya. Nah, baru kita masuk ke source code. Kita edit nih di sini. Init komponen ini dibikinin sama si NetBeans, jadi kita tidak bisa edit nih ya. Nah, kita bisa tulis di bawahnya aja ya. Di sini kan dia extend Java swing frame ya, beda sama yang punya kita tadi. Kalau kita tadi si frame-nya ini kita instankan jadi JFrame gini kan. Kalau di sini dia udah menjadi dirinya sendiri karena dia extend frame, jadi bisa langsung kita set title ya. Halo NetBeans layout ya. Kemudian set location relative to 0. Nah, coba tes lagi. Nah, udah benar ya. Tengah dan ininya title-nya sudah ada. Apakah kalau ditutup dia close? Nah, udah. Berarti sama NetBeans sudah diatur supaya seperti itu. Adanya di mana? Adanya ya biasanya di sini, init komponen ini nih kalau kita buka nih. Kan? Exit on close ya. Sama seperti kita tadi kan? Ini dibikinin codingnya sama dia. Nah, dia bilang ini group layout namanya. Jadi sebetulnya namanya group layout. Kalau kita lihat apakah ada perubahan dependensi? Nggak ada ya. Jadi artinya ini sudah bawaan dari Java yang terbaru. Tidak perlu kita menambahkan jar untuk bisa layout seperti ini. Cuma di sini ya yang harus diperhatikan, ini kan diedit atau dibuatkan sama NetBeans ya. Jadi jangan diedit di luar. Jadi misalnya kita buka Sublime, kemudian kita, nah dia bikin dua nih sebetulnya. Ini Javanya ya. Ini kan dibikinin sama dia ya. Dan diedit. Ntar kalau diedit ada yang nggak berfungsi nantinya. Nah ini nih. Kemudian dia biasanya ada XML-nya. Ini komponen-komponennya. Ya. Ini juga jangan diedit dan juga jangan dihapus. Nanti kalau dia nggak ada, ini dia bingung, nggak bisa jalan. Ya. Jadi kalau ngedit layout ya udah kerjakan di NetBeans-nya, jangan dikerjakan di luar. Kalau saya sering juga ganti-ganti editor. Jadi waktu desain didesain pakai NetBeans, nanti waktu coding pakai Eclipse atau pakai Sublime, pakai apa gitu. Jadi tidak harus codingnya di sini. Cuma yang jelas yang ditulis sama NetBeans jangan kita edit di luar, kayak gitu. Nah, kayak gini kan? Oke. Nah, ini
layout dengan NetBeans. Jadi walaupun dia mudah tapi tetap semuanya itu ada tempat dan waktunya. Jadi untuk bikin form yang agak kompleks ini tetap perlu, tapi memahami yang tadi border layout dan flow layout itu juga penting juga ya. Karena ini tetap aja dia pakai nih di atas atasnya ini pakai flow layout, pakai border layout. Ya, seperti itu.